SMA Negeri 1 Andong menyelenggarakan acara LDK KKR Angkatan ke-13 pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Desember 2021. Acara dimulai sejak pukul 6.30 dan selesai pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara ini dihadiri oleh seluruh peserta LDK KKR, panitia penyelenggara, dan pembina ekstrakurikuler KKR sendiri. Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Yunita, reporter dari Semando TV. Saat ini saya sedang berada di SMA Negeri 1 Andong untuk melaporkan kegiatan LDK KKR Angkatan ke-13. Saat ini saya akan bersama dengan Kak Nisa selaku Ketua Pelaksana KKR. Apa tujuan diselenggarakannya Diklat Siaga Bencana ini? Untuk melatih kemampuan dan keterampilan anggota baru. Hal apa saja yang perlu disiapkan untuk mengadakan acara LDK KKR ini? Dalam hal surat menyurat dan berbagai persiapan perlengkapan pertolongan pertama. Bagaimana cara agar acara ini berjalan sesuai rencana? Yang pertama, baik Angkatan 11 dan Angkatan 12 saling menyalurkan pendapat. Lalu kami mendiskusikannya untuk menghasilkan simpulan yang lebih baik. Butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan acara ini? Kurang lebih 1 bulan. Dari penglihatan saya, hari ini ada beberapa permainan yang diselenggarakan. Nah, tujuan diadakannya permainan tersebut itu apa ya, Kak? Untuk melatih kekompakan dan rasa kekeluargaan. Baik, Kak, terima kasih atas info dan waktunya. Acara ini diselenggarakan di SMA Negeri 1 Andong dan beberapa tempat lainnya. Peserta KKR mendapat tugas dari panitia, yaitu menyiapkan apa saja yang diperlukan dalam pertolongan pertama, seperti membuat tandu dan lain sebagainya. Di situ telah disediakan pos-pos. Ada 5 pos yang terdiri dari pos pertama, yaitu Sungai Seruwoh. Di sungai itu, peserta diberi pertanyaan oleh panitia. Lalu di pos kedua, ada salah satu rumah warga. Di situ, peserta diberi tugas bagaimana cara untuk mengatasi jika ada orang yang mengalami patah kaki dan patah tulang. Kemudian di pos ketiga, ada makam. Di situ, tim diberi tugas untuk membuat tandu. Di pos keempat, ada lapangan bola yang bertepatan di Desa Seruwoh. Di situ, masing-masing tim mencari kertas yang disebar oleh panitia. Apabila salah satu tim mendapat kertas tersebut, maka mereka dapat melanjutkan ke pos terakhir, yaitu kembali ke SMA Negeri 1 Andong. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan LDK KKR ini? Ya, jadi kegiatan LDK KKR ini dalam rangka persiapan penanganan terkait dengan mitigasi bencana. Ya, seperti yang kita rasakan alami saat ini terkait dengan COVID-19. Kita kan tidak tahu awalnya kalau terjadi atau ada virus COVID-19. Untuk penanganan ini kan membutuhkan pengetahuan, membutuhkan keterampilan. Nah, pengetahuan dan keterampilan ini harus diperoleh melalui proses kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di KKR atau kader kesehatan remaja ini sesuatu yang sangat baik. Perlu kita apresiasi bersama, perlu kita dukung sehingga pengetahuan terkait dengan mitigasi bencana ini betul menjadi bekal yang bisa dimanfaatkan dalam rangka persiapan maupun penanganan terkait dengan bencana apapun. Baik, apa saja bentuk dukungan sekolah untuk acara LDK KKR ini? Terkait dengan kegiatan LDK KKR, karena suasana kita masih berada di suasana COVID-19, dukungan dari sekolah itu apapun tetap kita perhatikan, tetap kita apresiasi. Dukungan terkait dengan fasilitas misalnya, apapun yang dibutuhkan oleh KKR tetap akan kita fasilitasi. Kemudian peralatan atau perlengkapan atau bahan yang dibutuhkan kedepannya nanti tetap menjadi perhatian sekolah untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh kegiatan pelatihan hari ini. Apa saja yang perlu dievaluasi pada kegiatan hari ini? Yang perlu dievaluasi mungkin ya, karena terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini kan sifatnya bencana itu kan banyak macamnya.
mungkin perlu dievaluasi kira-kira materi apa yang dibutuhkan oleh kader kesehatan remaja ini yang setidaknya nanti itu memang betul-betul dibutuhkan. Artinya materi yang menjadi prioritas. Karena setiap wilayah itu kan memiliki jenis bencana yang berbeda-beda. Kalau di Kecamatan Andong dan sekitarnya terkait dengan misalnya angin puting beliung. Beda dengan wilayah Kemusu, mungkin sering banjir. Nah, ini menjadi prioritas di dalam kegiatan penanganan bencana. Dan apa yang sudah dilakukan ini sudah sangat bagus. Hanya kedepannya mungkin perlu ada prioritas materi apa yang perlu disiapkan, yang perlu dipraktekkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, efektivitas kegiatan materinya itu mungkin juga perlu diperbanyak. Kemudian tidak hanya materi secara teoritis, tapi juga mungkin praktiknya juga mungkin perlu dikembangkan, perlu ditambahkan. Ya, ini nanti akan mendukung pelaksanaan kegiatan terkait dengan mitigasi bencana. Kemudian yang ketiga, perlu adanya pemahaman terkait dengan penanganan bencana. Pemahaman di sini karena yang diutamakan dalam penanganan bencana itu adalah pribadi kita dulu. Jadi kita harus bisa menjaga diri dulu. Jadi, evaluasi yang ketiga ini terkait dengan apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga diri sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga diri kita, maka kita perlu juga nanti melindungi atau memberi pertolongan pada orang lain. Nah, itu mungkin 3 poin ini yang perlu kita tingkatkan. Saat ini sudah baik, hanya mungkin kedepannya itu perlu kita tingkatkan lagi. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Acara LDK KKR ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu, acara difokuskan pada pematerian dan praktek, agar seluruh peserta LDK KKR paham akan tugas seorang anggota KKR. Sedangkan pada hari kedua, yaitu hari Minggu, di hari ini peserta dibagi menjadi beberapa tim. Lalu diadakan beberapa permainan. Tujuan diadakan permainan ini yaitu untuk melatih kerjasama antar anggota tim. Selamat siang teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Heru selaku pembina ekstrakurikuler KKR. Pak, manfaat kegiatan LDK KKR itu apa ya? Untuk manfaatnya banyak sekali, diantaranya pada saat ini dipersiapkan agar siswa itu selalu siap dalam menangani bencana atau membantu korban yang terkena bencana alam. Apa yang perlu dievaluasi dari kegiatan LDK KKR kali ini? Untuk evaluasinya dari segi peralatan mungkin perlu ditingkatkan, mengingat bencana alam itu tidak hanya angin puting beliung, sedangkan simulasinya kan ketika menangani puting beliung. Hal apa yang perlu ditingkatkan untuk LDK KKR ke depannya? Kedepannya akan diperbanyak simulasi penanganan bencana sehingga siswa siap menangani bencana apapun. Apa harapan Bapak untuk pelaksanaan LDK KKR kali ini? Harapan saya adalah siswa bisa mengikuti dengan baik dan mampu mengaplikasikan dari materi ini ketika nanti di dalam masyarakat maupun di mana saja siap menolong sesama. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan informasinya. Pada penghujung acara, para peserta LDK KKR dan panitia memilih calon ketua umum KKR dengan cara voting atau memilih dengan suara yang terbanyak. Setelah voting selesai, lalu upacara pelantikan dan penutupan. Samping saya sudah ada salah satu peserta LDK KKR hari ini. Dengan Kak siapa? Mutiara adalah Fitri. Kak Mutiara, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti LDK KKR hari ini? Senang, mempunyai banyak pengalaman dan bisa kakak-kakaknya. Kegiatan apa saja yang sudah Anda lakukan selama mengikuti acara LDK KKR ini? Bootcamp, terus orientasi, sama yang lainnya. Apa harapan Anda untuk LDK KKR ke depannya? Menjadi lebih bagus lagi.
Hal positif apa saja yang Anda dapatkan saat mengikuti LDK KKR ini? Bisa ketemu teman-teman, bisa lebih akrab, dan bisa mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada kemarin-kemarin. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Dalam pernyataan peserta LDK KKR ini, dia menyatakan bahwa mengikuti LDK ini, dia dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang medis. Setelah itu, kegiatan ini diakhiri dengan sayonara. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Saya Yunita melaporkan dari SMA Negeri 1 Andong. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.